Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas PPT Individu Manajemen Operasi yang berjudul Kesalahan Peramalan dan Regresi Korelasi. Perkenalkan, nama saya Viola, kelas 023. Pengertian. Perlu untuk diingat bahwa dalam peramalan pada dasarnya kita benar-benar tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana keadaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat wajar setiap sekali apabila peramalan yang telah diprediksi mengalami kesalahan atau error. Untuk itulah pentingnya mengetahui cara mengukur tingkat kesalahan peramal forecast dalam ekonomi. Selanjutnya yaitu analisa regresi dan korelasi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Analisa regresi ada dua, yaitu analisa regresi sederhana dan analisa regresi berganda. Selanjutnya, langkah-langkah sistem peramalan terbagi 7, yaitu menentukan tujuan dari peramalan, validasi model peramalan, membuat peramalan, implementasi hasil-hasil peramalan, memantau keandalan hasil peramalan, memilih model-model peramalan, memilih item independen demand yang akan diramalkan. Selanjutnya yaitu kegunaan peramalan. Menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan, penambahan sumber daya, penjadwalan sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan regresi korelasi. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasanya digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu matematis. Selanjutnya yaitu apa perbedaan regresi dan korelasi. Perbedaannya yaitu regresi memberikan bentuk hubungan antara dua variabel acak dan korelasi memberikan tingkat kekuatan hubungan. Analisis regresi menghasilkan fungsi regresi yang membantu mengekstrapolasi dan memprediksi hasil, sementara korelasi hanya dapat memberikan informasi tentang arah apa yang mungkin berubah. Selanjutnya yaitu tujuan dari korelasi. Tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Selanjutnya yaitu apa manfaat regresi dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya yaitu kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Sebelum diaktualisasikan, keputusan itu dapat dihitung dulu untuk mengetahui hasilnya. Apabila hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Selanjutnya yaitu fungsi analisis regresi terbagi dua, yaitu memperbaiki kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Yang kedua yaitu memberikan masa depan, memperkirakan masa depan, yaitu bisa memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. Selanjutnya, analisis regresi linier. Analisis regresi linier adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal, karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan prediktif. Selanjutnya yaitu contoh regresi linier. Contohnya, regresi linier adalah metode statistik terbaik untuk menafsirkan hasil. Hal terbaik tentang regresi linier adalah ini juga membantu dalam
menganalisis dampak yang tidak jelas dari setiap aktivitas pemasaran dan pencitraan merek, namun juga mengontrol potensi konstituen untuk mengatur penjualan. Selanjutnya yaitu analisis regresi logistik. Regresi logistik tidak memerlukan hubungan linier antara variabel dependen dan variabel independen seperti halnya regresi linier. Regresi logistik menerapkan transformasi log nonlinear untuk memprediksi rasio peluang. Oleh karena itu, ia dengan mudah menangani berbagai jenis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya yaitu contoh regresi logistik. Contohnya, metode dalam regresi logistik banyak digunakan untuk menganalisis data kategorik, khususnya untuk data respon biner dalam pemodelan data bisnis. Regresi logistik lebih sering digunakan ketika variabel dependen bersifat kategoris, seperti memprediksi apakah klaim kesehatan yang dibuat oleh seorang itu nyata atau curang, untuk memahami apakah tumor itu ganas atau tidak. Selanjutnya yaitu analisis regresi polinomial. Regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisis data lengkung, dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Dalam metode analisis regresi ini, garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus, tetapi selalu garis kurva, cocok dengan poin data. Selanjutnya yaitu contoh regresi polinomial. Contohnya analisis regresi polinomial bila dikombinasikan dengan analisis permukaan respon, yang dianggap sebagai pendekatan statistik canggih yang biasa digunakan dalam penelitian umpan balik multisumber. Regresi polinomial banyak digunakan di industri yang berhubungan dengan keuangan dan asuransi, di mana hubungan antara variabel dependen dan independen bersifat lengkung. Selanjutnya yaitu, apa itu korelasi? Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah berhubungan timbal balik atau sebab akibat. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.